warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan anggota 1 Anis Julia Sasmika dengan NIM 200301225, 2 Muhammad Bagus Prasetyo dengan NIM 200301232, 3 Aisyah Rahila dengan NIM 200301239, 4 Zevan Ahmad Ardana dengan NIM 200301247, 5 Arfaul Auni Alubaidiyah dengan NIM 200301248, dan 6 Devi Alinavia dengan NIM 200301255. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul Kelompok Kerja dan Komunikasi dalam Organisasi. Pengertian kelompok kerja. Kelompok kerja dalam organisasi adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Ada 5 tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Yang pertama, tahap pembentukan atau yang disebut forming. 2. Tahapan penguatan atau yang disebut storming. 3. Tahapan penyesuaian atau yang disebut norming. 4. Tahapan perwujudan atau yang disebut performing. 5. Tahapan pencarian atau penilaian yang disebut adjourning. Manajemen konflik dalam kelompok kerja. Adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara berbagai pihak dalam suatu organisasi dengan organisasi lain, di antara berbagai bidang dalam sebuah organisasi maupun di antara anggota di dalam suatu bagian tertentu dalam organisasi. Dampak konflik terhadap organisasi. 1. Konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan akan terbengkalai. 2. Konflik bisa menjurus pada persoalan personal antar individu dalam organisasi. 3. Konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi justru mungkin dapat ditingkatkan. Sumber konflik. Yang pertama, faktor komunikasi. 2. Faktor struktur, tugas dan struktur organisasi. 3. Faktor personal. 4. Faktor lingkungan. Konflik dan komunikasi di dalam organisasi. Terjadinya konflik di dalam organisasi dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication. Membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Upaya-upaya peningkatan efektivitas dalam komunikasi adalah sebagai berikut. A. Upaya yang bersifat individual, yaitu 1. Peningkatan kemampuan mendengarkan, 2. Dorongan untuk berkomunikasi dua arah, 3. Peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam memahami pesan dan informasi, 4. Memelihara kredibilitas individu, 5. Peningkatan pemahaman terhadap orang lain. B. Upaya yang bersifat organisasional. Yang pertama, tindak lanjut dari staf komunikasi yang dilakukan. Kedua, pengaturan pola komunikasi yang semestinya dilakukan dalam organisasi. Dan yang ketiga, peningkatan kesadaran dan pengembang media dan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.